Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Alia, NIM A1A022087. Program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan isi dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Peranan dan Kedudukan Pemuda sebagai Warga Negara dalam rangka memantapkan ketahanan nasional dan mempertahankan negara. Selamat menyaksikan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan kita pada hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pemuda. Nah, jadi dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, jadi pemuda ini digadang-gadang menjadi pusat kemajuan bagi bangsa itu sendiri. Pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat yang ada di Indonesia untuk menjadikannya masyarakat yang lebih berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab, serta pelaku dalam pembangunan di masa depan. Kekuatan bangsa Indonesia di masa mendatang akan tercermin dari kualitas sumber daya pemuda pada saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satunya dikarenakan proporsi pemuda yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lainnya. Pemuda mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran pentingnya pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, Pergerakan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa pada tahun 1966, sampai bangsa Indonesia memiliki masa reformasi. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, serta pembangunan bangsa dan negara. Jadi setelah kita membahas tentang apa itu pemuda, selanjutnya kita akan membahas tentang konsepsi ketahanan nasional. Nah, jadi ketahanan nasional ini menjadi tanggung jawab bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bukan hanya pemuda. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan di dalam masyarakat semakin terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri dan selalu berubah-ubah. Ancaman itu tidak harus dalam berbentuk agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sangat penting untuk kita agar terus memahami konsep dari ketahanan nasional demi membina dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara yang dimana memiliki kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung maupun tidak langsung dan sangat membahayakan integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, penegakan hukum tanpa pandang bulu, keamanan lingkungan yang digerakkan secara swadaya, upaya melestarikan budaya lewat pawai baju daerah, menyumbang dan patungan untuk kegiatan sosial atau berbagai yang kesusahan, menyumbang dan patungan untuk kegiatan sosial atau bagi orang yang kesusahan, tetap melaksanakan tradisi agar tidak punah ditelan zaman, serta mau mempelajari dan melestarikan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi selain itu, ketahanan nasional ini memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, yakni daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak secara kerja yang intersektor, serta multidisipliner. Artinya, hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Lalu, mengenai peranan dan tanggung jawab pemuda sebagai warga negara Indonesia dalam mempertahankan ketahanan nasional sudah teratur dalam pasal 19 Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2009 yang berbunyi pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk yang pertama menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum, yang kelima meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, yang keenam meningkatkan ketahanan budaya nasional, dan yang terakhir meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. Di masa depan, generasi muda saat inilah yang akan menentukan arah dan yang akan membawa bangsa dan negara ini kepada kondisi yang lebih baik. Generasi yang akan mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih kuat, bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan kooperatif, bangsa yang senantiasa diperhitungkan dan mampu membuat perhitungan dengan bangsa-bangsa maju lainnya di seluruh dunia. Oleh karenanya, secara itu para pemuda harus disiapkan dan dibentuk serta dibina untuk diarahkan agar dapat bisa menerima tongkat estafet untuk kepemimpinan bangsa selanjutnya. Maka dari itu, salah satu upaya yang bisa dilaksanakan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk mampu menerima tanggung jawab guna memajukan bangsa dan negara ini, dan dalam pelaksanaannya seyogianya melibatkan semua komponen bangsa ialah dengan meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan yang tinggi terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, hal mendasar yang harus dimiliki oleh generasi muda dalam kontribusinya mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan tujuan cita-cita nasional adalah semangat kebangsaan sebagai sinergi antara rasa kebangsaan dan paham kebangsaan yang akan menyatukan tekad untuk senantiasa menjaga martabat bangsa serta pemahaman mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa ini akan diwujudkan untuk masa depannya. Dalam mewujudkan tanggung jawabnya untuk mempertahankan ketahanan nasional, tentunya pemuda memiliki banyak permasalahan yang dihadapi, yang terpantau karena adanya kemerosotan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang diakibatkan oleh pertama proses demokrasi yang tidak didasarkan pada budaya bangsa yang menimbulkan kecenderungan euforia demokrasi atau demokrasi kebablasan. Banyak masyarakat yang termasuk generasi muda yang menganut bangsa yang berlebihan sehingga banyak hukum dan peraturan yang tidak dipatuhi. Yang kedua, sebagai generasi muda Indonesia yang akan memimpin di masa yang akan mendatang, karena keterbatasan khususnya dana yang besar dan masih berlakunya hubungan primordial yang kuat. Dan yang terakhir, sebagian besar generasi muda Indonesia kurang memiliki harapan masa depan yang cerah akibat kurang dari mengikuti pendidikan dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda, maka dari pemerintahan harus memperhatikan hal-hal yang pertama, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada para generasi muda untuk mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka. Ini dimaksudkan agar etos kompetisi tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang selanjutnya,
Yang selanjutnya, pemberdayaan generasi muda daerah haruslah dipandang sebagai bagian integral dan kebijakan pemberdayaan daerah. Artinya, pemberdayaan daerah tidak mungkin berhasil apabila pemberdayaan generasi muda tidak dilakukan. Dan yang selanjutnya ialah pemberdayaan generasi muda membutuhkan suatu strategi kebudayaan yang dimana bukan strategi kekuasaan. Dengan strategi kebudayaan berarti kita harus menempatkan generasi muda sebagai objek, bukan sebagai subjek. Para generasi muda harus diberikan otoritas untuk melakukan proses pembelajaran sendiri agar mereka menjadi lebih berdaya dan diberdayakan. Sekarang atau nanti, pemuda pasti akan segera memenuhi tuntutannya sebagai pelopor dalam memantapkan ketahanan nasional dan mempertahankan negara untuk mewujudkan peradaban yang lebih maju dan lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Maka dari itu, saat ini kontribusi para pemuda sangat ditunggu oleh masyarakat demi menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, oke, jadi tiba akhirnya kita menyelesaikan sesi presentasi kita pada hari ini. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pada khususnya dan bagi para penonton pada umumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.